Halo adik-adik, ya kita jumpa lagi ya di pertemuan kita yang hari ini. Jadi di sebelum-sebelumnya kita udah mempelajari mengenai yang namanya hardware ya, software, brandware. Nah itu semua udah kita lalui. Kemudian kita juga udah membahas mengenai cara menggunakan mouse ya, klik kiri, double klik, single klik, drag. Nah kemudian kita juga udah mempelajari tentang membuat folder ya, menduplikasi, menghapus. Nah, bagaimana cara copy ke flash disk dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mulai memasuki penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan atau kita pelajari untuk hari ini dan mungkin untuk satu semester yang akan datang, yaitu mengenai Microsoft Word. Microsoft Word ya, itu adalah aplikasi dari Microsoft Office. Biasanya ini sudah terinstall di laptop kamu karena ini merupakan aplikasi yang umum ya, wajib dimiliki oleh setiap laptop dan juga fungsinya. Jadi Microsoft Word ini biasanya digunakan untuk membuat surat ya, untuk adik-adik yang sekolah mungkin untuk membuat tugas. Ya pokoknya fungsi yang sederhananya yaitu untuk menulis ya. Microsoft Word dia fungsinya untuk menulis. Nah disitulah kita bisa tuangkan tugas-tugas kita ya. Kemudian untuk orang yang kantoran mungkin untuk membuat surat, kemudian menulis laporan dan semacamnya. Ya sederhananya dia fungsinya untuk mengetik kata. Oke, nah cara membuka Microsoft Word ini ada beberapa opsi ya. Yang pertama, kalau Microsoft Word-mu itu sudah langsung ada di jendela desktop ini, kamu bisa langsung double klik aja, contohnya seperti ini. Nah, dia ada langsung akan terbuka. Ini yang pertama. Atau kalau di desktop kamu tidak ada, kamu coba perhatikan di susunan taskbar ya, taskbar yang bagian bawah. Biasanya dia yang berlogo W ya, berlogo W kamu cari. Kalau misalnya seperti ini ada langsung seperti punya Lause, kamu boleh langsung klik sekali aja atau single klik. Nah maka dia juga akan terbuka. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu menggunakan shortcut. Jadi kamu bisa langsung menekan Windows R, dia akan muncul jendela seperti ini. Kamu bisa ketikkan di sini WinWord. Oke, WinWord kamu enter. Nah ini juga membuka Microsoft Word. Pak, kalau semua ini gak ada gimana? Nah cara paling simpelnya ya begini. Kamu klik ini ya, tombol start di bawah, start atau yang berlogo Windows. Lalu kamu cari daftar aplikasimu. Jadi ini adalah daftar aplikasi yang ada di laptop kamu. Biasanya dia udah tersusun sesuai abjad. Kamu cari aja logo M, kemudian di Microsoft Office ya. Kemudian kamu cari yang namanya Word ya, Microsoft Word ya, sama dia juga akan membuka yang namanya Word. Oke, ya untuk hari ini Lause kira Lause nggak akan bahas terlalu rumit dulu ya. Nah kita akan belajar dulu mengenal yang namanya jenis-jenis tulisan dan settingan-settingan dasarnya. Supaya bisa Lause ada objek untuk menjelasin, ya pastinya saya harus menuliskan dulu sebuah teks. Jadi ini saya percepat aja videonya ya. Nah untuk adik-adik semua di rumah kalau mau ikut silakan. Kalau enggak mau ketik teks yang lain juga enggak masalah. Yang penting kamu pelajari caranya ya. Jadi ini harus saya ketik dulu sebuah teksnya ya. Di sini Lause ketik dulu seperti ini, School from Home. Nah karena ini judul, saya mau berpindah ke paragraf 1 ya, ke paragraf yang pertama. Ini saya harus enter. Oke, nah ini saya enter. Dia otomatis akan turun ke bawah. Lalu saya ketikkanlah teks yang saya mau. Jadi huruf besar, huruf kecilnya. Ya kalau kamu sering menggunakan smartphone ya sama ya. Untuk buat huruf besar kamu bisa tekan shift. Oke, ini saya ketikkan dulu sampai selesai. Nah, di sini kamu perhatikan. Jadi nanti ini kan udah hampir sampai batasnya ya. Jadi batas ketik kita bukan di ujung kertas ini ya, melainkan ini pointer yang di sini. Nah, kamu lihat yang kecil ini. Kalau Lause klik dia ada kasih garis seperti ini ya. Nah, artinya batasan ketik saya itu hanya sampai di sana. Jadi kalau menabrak garis tersebut apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Jadi kalau misalnya saya lanjutkan mengetik, nah dia otomatis akan turun. Kamu lihat ya, saya ketik di sini nah otomatis turun. Jadi itu bukan Lause enter ya, beda ya.
Jadi kalau yang dari judul ini kita enter. Tapi kalau yang paragraf itu lanjut aja, nanti otomatis dia akan turun sendiri. Dan mungkin juga posisi turunnya itu tiap-tiap komputer mungkin karena settingannya berbeda sedikit, bisa jadi punya kamu turunnya itu, punya Lause kan pas kata oleh ya. Nah punya kamu mungkin di kata diinstruksikan atau di kata terkini. Jadi itu nggak masalah ya. Jadi kamu jangan anggap salah karena dia sesuai dengan pointer yang ini. Jadi kamu lihat ya, kalau ini Lause geser, nah Lause geser sampai di sini. Nah jadi dia hanya kasih Lause ngetik sampai di sini. Terus otomatis kata-kata yang menabrak garis tersebut itu akan diturunkan sendiri. Nah ini yang Lause maksud tadi. Jadi mungkin aja dipengaruhi ini, atau bisa juga besar tulisan. Jadi nggak ada masalah ya, mau turun ke baris keduanya mau dimulai dari kata apa ya nggak masalah. Oke, jadi tetap aja kita lanjut. Nah ini Lause selesaikan dulu. Oke, biar lebih cepat ini saya percepat aja videonya ya. Oke ya, jadi ini udah selesai ya, ini udah selesai. Nah Lause akan lanjut ya. Jadi seperti yang Lause bilang, hari ini kita akan belajar mengenai settingan font dasar di Microsoft Word. Jadi saya mulai dari judul dulu, oke? Nah, jadi kalau kamu sudah punya teksnya, nah di Microsoft Word itu dia sistemnya begini. Siapa yang mau kamu edit, siapa yang mau kamu rubah, maka teks tersebut harus kamu pilih ya, harus kamu pilih untuk menandakan bahwasanya kamu mau rubah yang bagian ini. Ya istilah lainnya ya di blok. Oke, caranya main drag. Jadi contoh ya, saya mau pilih judul, nah maka saya bisa lakukan seperti ini. Mouse-nya kamu bisa taruh di ujung sehingga dia kursornya itu berbentuk yang kayak huruf T besar ini. Kemudian kita klik tahan ya, kita klik tahan, lalu kita geserkan untuk melewati teks yang mau kita pilih. Jadi Lause bisa pilih dari belakang, kemudian saya geser ke depan. Oke, atau bisa juga dari bagian depan, tapi perhatikan bentuk mouse-nya ya, jangan yang kayak gini. Nah kayak gini nanti dia langsung memilih satu baris. Ya bisa juga sih, cuman kalau kamu mau latihan untuk ngeblok ya Lause sarankan coba tes yang ini dulu ya, yang cara sederhana. Klik di depan kemudian gerakin ke belakang ya, terserah, intinya adalah kita memilih teks. Nah setelah teksnya terpilih, kita akan pelajari menu-menu yang ada di grup font ya. Oke, pertama kamu lihat di sini ada yang tulisan Calibri. Ini fungsinya adalah untuk mengganti jenis tulisan. Ada banyak banget ya. Jadi contoh saya mau ganti yang di sini ada beberapa. Nah kamu lihat pada saat Lause milih-milih gini tulisannya berubah kan untuk judul ya. Jadi contoh ya, singkat dulu, saya pakai tipe fontnya itu yang androgen misalnya. Nah androgen. Nah di sini dia udah pilihannya androgen. Lalu saya mau paragraf saya juga mau rubah tipenya. Misalnya saya mau rubah. Nah di sini sama, kamu harus memilih dulu. Jadi memilih paragraf itu, nah kamu lihat cara yang Lause lakukan. Lause mulainya dari awal ini, kemudian Lause geser. Jadi membloknya itu nggak usah kamu satu-satu seperti ini, tapi bisa juga langsung per baris. Oke, jadi langsung seperti ini, atau dari bawah langsung ke atas, tapi jangan terikut judul ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian kalau mau lepasin bloknya, klik aja sembarang tempat. Oke. Ya misalnya paragraf 1 saya mau ganti tipe fontnya, saya mau yang Arial Narrow atau ya Arial Narrow lah ya, Arial Narrow. Nah seperti ini. Nah di sini kamu lihat untuk ukuran tipe tulisannya udah bagus ya. Nah nggak seperti yang tadi lagi. Nah kemudian untuk judul, Lause mau dia ukurannya kita perbesar sedikit. Nah kalau tadi jenis tulisan, sekarang kita akan mengganti ukurannya. Jadi di sini di samping tipe font ini kamu melihat angka ya, angka. Nah di sini kamu bisa geser untuk ukuran berapapun yang kamu mau, atau bisa juga langsung diketik di sini. Jadi contoh saya mau 30, saya ketik aja 30, kemudian enter. Nah bisa juga ya. Jadi ini tinggal diketik atau main dipilih juga boleh. Ya kamu sesuaikan kira-kira kamu mau ukuran judul yang berapa. Intinya adalah caranya ya, kamu harus tahu caranya. Nah lalu untuk yang bagian kedua ya, paragrafnya. Nah di sini misalnya Lause pakai ukuran 12. Oke.
Nah, lalu di sini ya, ada logo B, I, dan U. Ya, ini seperti saklar lampu. Jadi kalau diklik sekali dia akan menyala, diklik lagi mati ya. Oke, fungsinya untuk apa? Bold ini untuk mencetak tebal. Jadi kalau saya nyalakan, nah kamu lihat tulisan judul yang saya pilih lebih tebal. Kalau saya matikan, nah dia kembali ke normal ya. Nah, ini bold, lalu ada italic. Nah, italic, kemudian ada underline, underline garis bawah. Nah, kalau kamu mau ngatur garis bawahnya lagi, kamu bisa pilih di sini ada segitiga kecilnya, ya. Misalnya garis yang putus-putus, bahkan warnanya juga bisa kamu pilih. Nah, di sini underline color. Oke. Ya. Untuk bold italic ya, khususnya bold lah. Ada beberapa jenis tulisan yang dia cetak tebal maupun tidak itu kadang-kadang nggak ada efeknya. Jadi untuk beberapa tipe font kamu jangan heran nanti kok dipilih cetak tebal tapi efeknya nggak terasa ya Pak. Nah, mungkin saja jenis font yang kamu pilih itu memang tidak ada cetak tebalnya, alias sama dengan normalnya ya. Jadi jangan heran. Oke. Terus untuk mengganti warna tulisan kamu bisa gunakan ini. Nama menunya itu adalah font color. Kalau milih warna ya bebas saja lah ya, tergantung kamu desainnya gimana. Oke. Nah, lalu untuk tool paragrafnya mungkin saya mau rubah ke tipe font yang agak abu-abu tapi jangan sampai putih ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini beberapa tips ya untuk jenis tulisan, ukuran, dan juga warna. Sebenarnya ada beberapa menu lagi di sini ya. Tapi singkat aja, nggak bisa saya contohin semua ya. Jadi yang pertama ini strike through. Ini menu untuk membuat coretan ya, membuat coretan seperti ini. Kemudian di sampingnya itu adalah subscript. Subscript biasanya ini untuk menulis rumus ya, rumus-rumus kimia. Lalu ada superscript. Ini untuk membuat bilangan berpangkat. Nah, jadi kalau kamu lihat logo-logonya di sini, ini sebenarnya udah menunjukkan fungsinya sih. Nah, lalu di sini ada text effect. Ini untuk memberikan teks pada tulisan. Iya, judul kita kalau saya mau pakai efek ini juga bisa. Contoh yang seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi ini membuat efek instan lah. Jadi kamu nggak usah repot-repot desain lagi, langsung tinggal pilih juga bisa ya. Nah, ini text effect. Kalau yang tadi ini font color ya, font color. Lalu ada satu lagi di sini untuk membuat warna stabilo. Nah, biasanya ini untuk membuat menandakan bagian penting. Contoh misalnya menurut saya virus corona ini mau saya lebih tekankan supaya yang baca lebih terfokus ke sana. Nah, saya bisa kasih warna stabilo di sini. Misalnya contohnya seperti ini. Oke. Nah, kalau mau di reset gimana Pak? Di reset berarti kamu harus blok lagi tulisan corona ini. Nah, kemudian kamu pilih ke no color. Ya, intinya ya hari ini yang perlu kamu ketahui adalah mengenai tipe font, kemudian ada ukuran ya, lalu ada bold, italic, dan underline. Nah, untuk menu-menu yang lain ya, satu lagi font color ya, sorry. Jadi ada tipe font, ukuran, bold, italic, underline, lalu ada font color. Nah, haruskan kamu harus ngerti dasar yang itu karena itu pasti digunain punya sampai kamu di jenjang berapapun nanti, mau SMA, mau kuliah. Nah, itu semua tetap harus digunain. Jadi harus kamu kuasai lah di luar kepala. Ya, untuk menu ini Lause minta kalau bisa di rumah kamu coba-coba lagi, karena kalau hanya mendengar apa yang Lause jelasin sudah pasti ini nggak bakalan 100% masuk ke otak kamu. Ya, kalau bisa dipraktekkan, praktekkan. Oke. Dan juga ya kalau bisa kamu tes, ya kamu coba ketik-ketik sehingga ke depan tugas-tugas kamu ya mungkin bisa juga kamu langsung main print ya, atau diketik, setelah itu di print, dikumpulkan ke sekolah dan semacamnya. Oke. Ya, Lause kira sampai di situ dulu untuk materi kita hari ini. Sekian dulu ya. Bye bye.